Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini kita mengupload video di hari yang ke-19. Kita ada di seputaran sungai ini ya. Tempat yang airnya tidak pernah asat dari kecil saya ya. Jadi air ini mengalir terus dari utara sampai ke selatan atau ke pantai Parangtritis. Nah, apakah benar pantai itu ternyata lebih dalam daripada daratan ya? Karena kan ini kenapa kok air itu selalu mengalir ke selatan? Jadi kalau kita pakai rumusnya kan tentu saja lautan itu lebih dalam daripada daratan, jadi agak ndronjong gitu loh, terus airnya sampai ke pantai selatan ya. Nah, kira-kira yang buat ini siapa? Buat sungai ini siapa ya? Apa dulu dicangkul bareng-bareng ya, terus untuk mengairi sawah atau gimana? Kalau dulu sih ceritanya ini adalah ular ya. Ular siapa ya? Saya ceritakan sendiri tentang cerita sungai ini ya. Dulu konon adalah ular besar itu gimana gitulah, saya ceritakan sendiri. Jadi terus berubah menjadi ini sungai. Jadi sebenarnya dulu itu rahasia cara membuat sungai dari dulu itu gimana ya? Apa harus dicangkuli? Kalau dicangkuli itu berapa tahun aja ya? Apa dulu kerajaan pada zaman dahulu itu mengerahkan para pasukan atau rakyatnya untuk membuat sungai yang sangat besar. Ini termasuk sungai kecil ya, belum kayak sungai Opak, sungai Progo. Itu sungainya besar-besar, gimana itu cara membuatnya? Kita missing link ya loh. Kalau saya missing link gimana caranya? Kecuali kalau memang manual dibuat oleh manusia itu yang memang bisa. Ya teman-teman ya, kita ada di lokasi ini teman-teman. Ini ada, itu apa teman-teman ya? Itu loh teman-teman, itu loh menggelantung itu loh teman-teman, kayak melambi-lambi itu loh, putih itu loh. Coba ya saya tak deketin ya, kira-kira itu apa ya teman-teman ya? Loh itu teman-teman ya, apa itu teman-teman ya? Apa itu? Selendang teman-teman, selendang bidadari yang kemarin kita upload tentang cerita Jakartarup teman-teman. Nah, itu apa itu teman-teman ya? Itu loh itu loh, putih-putih menggelantung itu loh. Itu mungkin kalau pemirsa TV Lebaran menganggap itu adalah barang biasa ya teman-teman ya. Tapi kalau kita telusuri, kita amati secara waktu ya, atau mungkin secara sejarah gitu ya, tentu barang itu adalah mempunyai suatu cerita yang sangat berarti di masa lalunya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga barang itu adalah barang yang pernah dipakai orang teman-teman ya. Nah, apa itu yang bisa jadi yang memakai itu adalah seorang bidadari ya, atau wanita yang sangat cantik sekali, tapi mungkin sekarang sudah wafat ya, atau mungkin atau masih juga bisa. Tuh dia teman-teman ya, gitu menggelantung itu, melambai-lambai. Kita agak dekatkan itu tuh. Kalau kena air ya, karena angin melambi itu maksudnya, melambi ya. Ini kita deketin lagi ya teman-teman ya. Nah ini loh ya kan. Nah kita agak mundur ya teman-teman ya. Nah itu loh, nah kita deketin lagi. Nah itu loh, itu apa teman-teman ya? Itu adalah sebuah kain teman-teman. Apa itu? Adalah selendang bidadari yang disembunyikan oleh Jakartarup ya. Atau mungkin itu adalah pakaian seorang putri raja, atau itu adalah pakaian seorang putri penggawa, atau seorang putri orang penting di zaman dahulu, atau mungkin itu adalah baju artis juga bisa. Kita kalau namanya sejarah itu kita tidak bisa memastikan 100% ya, tapi yang jelas itu adalah suatu benda di masa lalunya itu mempunyai makna, atau mempunyai kegunaan yang sangat penting di masa lalunya itu benda itu teman-teman. Karena itu termasuk sebuah sejarah. Wah itu apa teman-teman ya. Nah tema kali ini adalah
kita kasih judul adalah Rizky Bilar KW 100 menemukan selendang bidadari. Ya lo, bisa jadi loh, kita kan nggak tahu namanya sejarah. Oh itu melambe-lambe itu, melambe-lambe itu, oh itu ya kan, melambe-lambe itu melambe-lambe itu. Berarti itu bisa juga dia mengatakan iya itu, aku adalah selendang bidadari, ya gitu loh. Oh ya kan, itu kan ya kelihatan kan, sekarang lebih jelas ya. Nah itu loh, itu apa teman-teman ya. Nah itu kita agak kesini ya, karena kalau lewat situ nggak jelas ya teman-teman. Nah kalau sini agak jelas nggak ya, karena kena sinar matahari ya. Nah di sini tuh sebenarnya lokasi sebuah sejarah teman-teman, karena di situ tuh ada temuan batu bata besar yang kemungkinan itu adalah masa-masa kerajaan ya, bukan masa republik lagi, tapi masa-masa kerajaan. Kita akan coba kesini teman-teman ya. Kita nah, ini ada sarung juga teman-teman. Apa ini sarung si Udin ya? Nih. Nah itu selendangnya di situ loh teman-teman ya. Karena kemarin kan kita baru saja membicarakan selendang bidadari ya, apakah ini suatu selendang seorang putri cantik di masa lalunya atau di masanya, atau hanya selendang biasa, atau kalau zaman dulu namanya jarik ya. Jadi kalau wanita-wanita zaman dahulu itu memakainya adalah jarik teman-teman, bukan selendang gitu ya. Ya itu aja teman-teman. Kita nanti akan podcast, kita cari tempat podcast atau ngobrol-ngobrol tentang ini apa ya, apa aja lah nanti kita bahas ya. Itu aja, nanti disambung nanti ya. Nah ketemu lagi dengan TV Lebaran ya, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah kali ini kita sambut lanjut lagi ya, obrolan di hari puasa yang masuk ke 19, sebentar lagi sudah 20, terus 21, 22. Pada akhirnya kita akan bertakbiran atau merayakan hari raya Idul Fitri ya. Sebenarnya kalau TV Lebaran sih secara pribadi tidak mengharapkan lebaran ya. Karena apa? Karena di bulan puasa ini rasanya belum melakukan yang terbaik, belum merasa sempurna dalam memberikan hal yang terbaik di bulan Ramadan. Jadi rasanya kalau mau lebaran itu kayaknya jangan dulu gitu, jangan lebaran dulu. Karena apa ya? Karena memang masih merasa banyak kesalahan, masih merasa banyak dosa, masih merasa banyak maksiat kita di bulan Ramadan ini. Jadi kayaknya belum pantas untuk TV Lebaran itu melakukan atau melaksanakan lebaran. Jadi rasanya jangan lebaran dulu lah gitu ya. Kita kalau bisa lebaran itu diundur 1 bulan lagi atau mungkin 2 bulan lagi, hingga kita siap, betul-betul siap untuk melakukan atau melaksanakan Idul Fitri. Jadi kita benar-benar kalau sudah Idul Fitri itu ya benar-benar sudah fitri, sudah benar-benar sudah suci ya. Tapi kalau tinggal seminggu lagi ini, saya rasa TV Lebaran belum berlebaran ini, malah apa namanya nanti ya mungkin cuma malah sepi nanti ya gitu ya. Jadi nanti ini waktu sudah semakin cepat ya, dan video-video TV Lebaran ini alhamdulillah dari awal Ramadan hingga saat ini belum pernah libur membuat upload video, karena ini memang rencana dari jauh. lebaran zaman dahulu atau puasa zaman dahulu itu pengen sekali membuat video, mengupload video itu tiap hari di bulan Ramadan, dan belum pernah kesampaian karena ya mungkin kehabisan waktu dan materi juga ya. Tapi kalau sekarang kan mungkin kalau cuma obrol kosong seperti ini sih insya Allah bisa ya. Nah, mengingat sebuah waktu tadi ya, bahwa waktu itu singkat sekali, cepat sekali ya. Kayak baru kemarin tuh kita kayak marhaban ya, kita menyambut bulan Ramadan ya, kayak baru kemarin saja. Tahu-tahu ini sudah mau lebaran.
Kayak baru kemarin orang pada bersih-bersih masjid menyambut Ramadan, tahu-tahu kita sudah mau lebaran dan mau meninggalkan Ramadan. Sangat-sangat cepat sekali. Itulah waktu, itulah sejarah. Artinya apa? Semua hal-hal yang berlalu itu adalah sejarah yang tidak akan mungkin bisa terulang kembali. Artinya apa? Bahwa waktu yang paling mahal itu adalah waktu. Waktu anak-anak, waktu dewasa, waktu senja, kita tidak akan bisa mengulang lagi. Apa kita bisa mengulang lagi jadi anak-anak? Tidak mungkin. Apa kita bisa mengulang lagi waktu menjadi ABG? Ya tidak bisa lagi. Kalau kita sudah tua, apa kita bisa mengulang waktu lagi waktu dewasa umur 30, 25? Tidak bisa. Jadi yang paling mahal itu bukan harta, tahta, dan apalagi mungkin wanita ya, tapi yang paling mahal itu adalah waktu. Maka gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Makanya kan di dalam Islam itu kayaknya ada suatu riwayat juga mengatakan bahwa gunakanlah waktumu, waktu luangmu, senggangmu sebelum datang waktu sempitmu ya. Gunakanlah waktu mudamu sebelum waktu datang waktu tuamu ya. Jadi mari kita gunakan sisa-sisa waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita hanya bisa saling berdoa, saling mensupport, karena memang ya kita untuk istiqomah itu sulit Mas. Untuk istiqomah dalam kebaikan itu tidak mudah. Makanya kan di sini di dalam Islam itu sudah dikatakan mari bersama-sama bergotong royong dalam kebaikan. Nah itu ya, ini TV Lebaran mungkin ini salah satu cara ya, walaupun cuma hanya untuk lewat ucapan saja, karena TV Lebaran sendiri bukan orang bersih, bukan orang suci ya, makanya bisa hanya jargoni saja, bisa ngomong doang ya. Ini ngobrol-ngobrol kosong ya, kita ambil yang baik ya bisa diambil ya, monggo, yang jelek dibuang. Nah kita kembali ke tentang sejarah tadi, bahwa waktu itu tidak bisa diulang ya. Seperti yang saya pernah ungkapkan bahwa di sekitar sini itu dulu kan ada suatu sejarah ya, karena banyak peninggalan kayak batu bata besar dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah suatu sejarah yang tidak akan bisa terulang kembali, dan kita pun jangan salah, kita pun nanti akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita di suatu saat nanti. Karena kan kita itu sebenarnya juga pelaku sejarah, tapi yang menemukan sejarah kita nanti adalah anak cucu kita yang nanti akan meneruskan waktu ini atau generasi ini gitu loh. Jadi jangan salah kalau kita itu melihat sejarah itu, jangan wah kuno, wah wagu, wah nggak ada levelnya ya, udah modern kok ngurusi sejarah. Bukan begitu, karena apa, nanti bagaimanapun juga sehebat kita, selevel tinggi kita, setinggi derajat kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita hanya akan kembali menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Kita lihat orang-orang hebat, orang-orang besar, raja-raja diraja, mungkin kerajaan Mataram, kerajaan manapun itu, kerajaan Inggris itu kan semua juga menjadi sejarah. Sekarang rajanya yang konon mungkin sakti mandraguna, istrinya banyak, istrinya cantik-cantik, ya kini sudah nggak ada, sudah menjadi sejarah pula. Nah itulah namanya sejarah atau waktu ya. Ini juga kita membicarakan misalnya ini presiden ya, presiden Indonesia. Kayak baru kemarin loh, Pak Jokowi itu kampanye Pilpres tahun 2019. Ini tahu-tahu udah mau turun tahta, cepat sekali kan. Kayak baru kemarin Pak Jokowi itu jadi presiden, sekarang udah mau 10 tahun sudah mau lengser ya. Sangat cepat sekali. Waktu itu sangat mahal ternyata. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik,
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mengambil manfaat dan juga apa ya, dapat mengambil hikmahnya dari waktu itu, atau mungkin kita bisa mengambil sesuatu hal yang baik dari waktu yang dijalankan itu. Jadi intinya tidak sia-sia itu. Makanya kan kalau kita sering lihat para ulama ya, atau mungkin para tokoh-tokoh masyarakat ya, kalau berdoa itu kan mesti minta panjang umur yang barokah, minta panjang umur yang berkah ya, itu mungkin seperti itu, agar umurnya itu panjang tapi punya makna atau punya isi yang baik, isinya tidak buruk gitu loh. Jadi umur panjang tapi yang barokah, manfaat, dan penuh dengan kebahagiaan gitu loh. Jadi kan barokah, berkah itu umurnya. Kita berdoa seperti itu. Nah, ini obrol-obrol kosong kita ya seperti ini aja teman-teman ya. Jadi hari ini kita membahas tentang sebuah waktu. Kita tadi melihat selendang yang bergelantungan itu juga salah satu sejarah apa, sejarah bagi orang yang dulu pernah memakainya. Jadi jangan salah ya. Jadi kita sebut aja itu selendang bidadari, loh, enggak, siapa tahu bidadari beneran, meskipun itu bidadari dunia ya, mungkin dulu adalah seorang anaknya Lek Tukinem atau anaknya Lek Sariem, cantik bagi bidadari, loh, bisa saja. Terus tiba-tiba beliau meninggal. Biasanya kalau orang meninggal itu kan pakaiannya banyak dilabuh atau dibuang gitu ya, mungkin dibuang di sungai ini dan tersangkut di situ. Ya itu aja teman-teman ya, curhatan kita hari ini. Kita membahas tentang sebuah waktu. Gunakanlah 5 waktu, apa itu kalau dalam riwayat itu saya lupa pokoknya, gunakanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu apa lainnya, atau saya lupa ya, nanti saya cari ya. Intinya pokoknya gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, gunakan waktu hidupmu ya sebelum datang waktu mati ya, gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Wah intinya begitulah, intinya kita gunakan waktu sebaik-baiknya kalau bisa seperti itu. Itu aja teman-teman curhatan kali ini di bulan Ramadan yang ke 19 Rizky Bilar KW 100 ya. Ini kita ambil Rizky Bilar KW 100 karena ya memang Rizky Bilar ini punya keunikan. Saya sudah bilang beberapa kali ya, keunikannya adalah viralnya dengan Lesti Kejora. Makanya Rizky Bilar saya catat namanya saja, tapi saya tambahi KW 100 ya. Kalau KW 1, 2 sampai 10 pada protes seluruh Indonesia karena jauh banget antara Semeru dengan Merapi, mungkin ya jauh banget. Itu aja teman-teman ngobrolan kita kali ini. Mungkin jika ada salah-salah ya mohon maaf, karena saya juga cuma manusia biasa yang banyak khilafnya. Ini untuk kenangan, jadi video-video TV Lebaran nanti akan menjadi kenangan di Ramadan selanjutnya. Kita juga semoga tetap masih awet muda ya, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.